Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Tafsir Al-Munir, Surat Asy-Syams part kedua. Let's go. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat Tsamud bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Oke, yang artinya kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasulullah Nabi Salih alaihi wassalatu wassalam berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Mufradat lughawiyah. Bitaghwaha, dengan sebab telah melampaui batas. Idzim ba'atha, ketika bangkit. Ashqaha, penduduk Tsamud yang paling celaka, yaitu Qidar bin Salif, orang yang menyembelih unta betina. Rasulullah, yaitu adalah Nabi Salih alaihi salam. Naqatallahi, maksudnya biarkanlah unta Allah tersebut dan jangan kalian ganggu serta menyembelihnya. Wasuqayaha, minumannya yang khusus pada harinya, dan janganlah kalian memburunya. Fakadzabuhu, maka janganlah kalian mendustakan peringatan yang akan menyebabkan kalian disiksa jika melakukannya. Fa'aqaruha, menyembelih unta tersebut. Fadamdama, maka akan ditimpa siksa kepada mereka. Fasawwaha, meratakan azab tersebut kepada mereka semua, baik yang kecil maupun yang besar, tidak akan terlepas dari azab tersebut. Uqbaha, akibatnya. Oke, ini adalah kisah kaum Tsamud dalam surat Asy-Syams maksudnya. Nah, persesuaian ayat. Setelah bersumpah dengan hal-hal yang besar tentang keberhasilan orang yang menyucikan, mendidik, dan membersihkan diri dari segala dosa, dan kerugian orang yang menelantarkan dirinya hingga berbuat kerusakan di bumi dengan berbagai kemaksiatan dan meninggalkan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menasihati mereka dengan kisah kaum Tsamud karena kedekatan mereka dari kawasan orang-orang Arab. Orang-orang Arab, maksudnya orang-orang Mekah itu, mereka sangat tahu kisah terkait dengan Nabi Salih dan juga kaum Tsamud. Itu dilakukan agar mereka berhati-hati dalam memusuhi dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan ditimpa azab sebagaimana azab yang menimpa umat-umat terdahulu. Oke, bagaimana sebenarnya kisah daripada kaum Tsamud? Saya akan jelaskan singkat. Saya akan bacakan dulu surat Al-A'raf ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila Thamud akhahum Shaliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun alim. Yaitu kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia. Sungguh telah datang kepada kamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini adalah unta betina Allah yang untuk kamu sebagai mukjizat. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan jangan kamu mengganggunya dengan keburukan apapun sehingga kamu ditimpa siksa yang sangat pedih. Gitu ya.
Jadi Nabi Solih alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum Samud, yaitu adalah untuk mengesahkan Allah saja, jangan kemudian menuhankan patung-patung, worship kepada patung-patung, jangan gitu ya. Tuhan hanyalah Allah, sembahlah Dia saja. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu, tidak perlu perantara-perantara. Gitu. Dan kemudian kaumnya pun mempertanyakan, memang mana buktinya? Mana buktinya? Apakah kamu benar seorang Rasulullah? Gitu. Coba datangkan bukti yang nyata bahwa kamu adalah seorang nabi dan rasul. Coba kamu keluarkan itu dari batu yang besar, adalah unta betina, gitu ya. Kalau kamu memang benar-benar seorang nabi dan rasul. Maka kemudian Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah untuk kemudian agar kemudian menurunkan unta betina, gitu ya, dari dalam batu yang besar, gitu. Maka kemudian muncullah unta betina, gitu, dan kemudian menurunkannya dari batu besar itu ya. Nah, itulah mukjizat. Tapi apa yang terjadi? Justru yang terjadi adalah mereka tetap tidak percaya, gitu, dan mendustakan, gitu ya. Nah, mendustakan mukjizat Nabi Soleh alaihi salam, gitu. Nah, kemudian unta betina itu muncul, dan kemudian di aturannya, syariatnya, yaitu ada jatah, gitu ya, jatah air minum dari dalam sumur, dan kemudian ada jadwalnya, jadwal 1 hari untuk unta betina, kemudian hari berikutnya untuk kaum Samud, begitu berulang-ulang, berganti-gantian, gitu. Jangan kemudian diganggu, gitu ya, apalagi dibunuh, gitu. Diganggu aja nggak boleh, apalagi dibunuh. Tapi justru ini dia. Oke, tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kaum Samud bahwa mereka telah mendustakan Rasulullah, rasul mereka, Salih alaihi salam. Sebab perbuatan mereka telah melampaui batas dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 11 sampai 12 surat Asy-Syams. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Kaum Samud telah mendustakan nabi mereka Salih alaihi salam dengan perbuatan mereka yang melampaui batas dalam kemaksiatan. Hal itulah yang menyebabkan mereka mendustakannya. Hal itu terjadi ketika orang Samud yang paling celaka, yaitu Qidar bin Salif, berdiri lantas menyembelih unta dengan dukungan dan keriduan kaumnya atas apa yang dia lakukan. Penyembelihan itu adalah dalil, gitu ya. Dalih mungkin, bahwa mereka semua mendustakan nabi mereka serta bukti atas kebenaran risalahnya. Mereka telah mendapatkan azab sesuai yang dijanjikan atas mereka. Ayat ini senada dengan ayat surat Al-Qamar ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan menyembelihnya. Oke. Orang yang paling celaka dari kaum Samud adalah orang yang paling mulia dan terhormat di kalangan mereka, yang merupakan pimpinan mereka yang ditaati. Itu sebagaimana disebutkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i dari Abdullah bin Jam'ah. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah, lantas menyebutkan perihal unta dan yang menyembelihnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika telah berdiri orang yang paling celaka di antara mereka, seorang lelaki kuat di kalangan kaumnya, seperti Abu Zam'ah. Seperti. Bukan Abu Zam'ah. Seperti. Namanya tadi sudah disebutkan ya, Qidar bin Salif. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang dijanjikan kepada utusannya atas perbuatan mereka. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 13. Lalu Rasulullah Nabi Shalih alaihi salam berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Nabi Shalih alaihi salam berkata kepada kaum yang celaka tersebut, jangan kalian ganggu unta Allah, biarkan ia meminum air yang dikhususkan baginya. Sesungguhnya ia mempunyai jatah minuman pada hari tertentu, sebagaimana kalian juga mempunyainya pada hari tertentu pula. Jangan kalian mengganggunya pada hari minumnya. Udah cukup adil kayaknya, gitu. Tapi ini yang terjadi.
Asy-Syams ayat 14. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Lantas mereka mendustakan peringatan akan datang azab kepada mereka. Mereka tidak peduli dengan balasan yang akan ditimpakan kepada mereka. Orang yang paling celaka di antara mereka akhirnya menyembelih unta tersebut. Seluruh kaumnya ridho dengan apa yang telah dia perbuat. Mereka telah mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Soleh kepada mereka. Kemudian mereka dilarang untuk menyembelih unta yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka dari sebuah batu besar agar menjadi tanda bagi mereka dan hujjah yang akan memberatkan siksa mereka kelak di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menjelaskan siksaan yang ditimpakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 14 sampai 15. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab dan menghancurkan mereka. Dia akan murka dan meluluh lantahkan mereka semua tanpa terkecuali, baik kecil maupun besar. Qatadah berkata, orang yang paling celaka dari kaum Samud tidak menyembelih unta hingga seluruh kaum ikut menyembelihnya, baik yang kecil maupun yang besar, yang lelaki maupun yang perempuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meratakan azab kepada mereka semua. Allah Subhanahu wa taala telah melakukan hal itu dengan menghancurkan mereka semua tanpa ada ketakutan dari orang yang paling celaka ini akibat perbuatannya tersebut. Dia nekat terus menyembelih unta tersebut tanpa ada rasa takut bahwa yang ia sembelih adalah sebab kehancuran kaumnya. Maksud dari hal itu adalah bahwa dia menyembelihnya seperti orang yang tidak akan terkena azab ya. Dan juga kaumnya. Ibnu Abbas berkata, Allah tidak akan takut kepada siapapun akibat perbuatannya. Ibnu Katsir berkata pendapat ini lebih utama karena sesuai dengan konteks. Jadi maksudnya itu ini ada perbedaan penafsiran gitu ya. Ini sebenarnya yang tidak takut itu siapa? Yang tidak takut itu apakah Allah ataupun kaum Samud gitu ya. Abu Hayyan berkata lebih tepatnya domir tersebut kembali kepada kata yang paling dekat yaitu Rabbuhum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut atas perbuatannya kepada mereka. Karena dia tidak akan ditanya mengenai apa yang telah diperbuat. Itu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibnu Abbas dan Hasan berkata, dalam hal itu terdapat sebuah hinaan kepada mereka dan balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak takut akibat dari perbuatannya kepada mereka karena dia maha adil dalam hukumnya. Zamakhsyari berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak takut akibat hal itu, mengazab gitu ya, enggak takut Allah Subhanahu wa taala, jelas. Sebagaimana setiap raja itu takut akibat dari tindakannya. Nah, domir juga bisa juga dimaknai sebagai kaum Samud gitu, dengan makna lantas Allah Subhanahu wa taala meratakan mereka dengan bumi atau menghancurkan mereka. Allah tidak takut akibat dari kehancuran mereka. Oke. Fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Ini merupakan kabar pasti yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha kuasa. Dia telah memberitahu kita tentang kaum Samud yang telah melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan. Hal itu ketika oleh paling celaka di antara mereka berdiri untuk menyembelih unta, yaitu seorang bernama Qidar bin Salif. Akan tetapi Rasul mereka Nabi Shalih alaihi salam telah memberikan peringatan kepada mereka akibat perbuatan tersebut. Dia berkata, hindarilah menyembelih unta Allah dan biarkanlah. Nah, ini tadi surat Al-A'raf yang kita sudah bacakan, kita langsung saja. Biarkan unta tersebut minum di waktu yang dikhususkan baginya. Sesungguhnya mereka mengusulkan adanya unta betina dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari batu besar. Kemudian Allah memberi mereka jatah minum dari sumur pada hari tertentu dan memberi unta tersebut pada hari tertentu pula untuk minum. Akan tetapi hal itu memberatkan mereka. Mereka mendustakan Nabi Shalih alaihi salam mengenai perkataannya kepada mereka, sesungguhnya kalian akan disiksa jika kalian menyembelihnya. Lantas orang yang paling celaka di antara mereka menyembelihnya. Penyembelihan itu dinisbahkan kepada kaum Samud secara keseluruhan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa'aqaruha, lantas mereka menyembelihnya karena mereka semua ridho dengan perbuatan orang yang menyembelih itu. Tanpa diragukan lagi bahwa penyembelihan dan pendustaan terhadap Nabi Saleh
tersebut mengakibatkan siksaan yang teramat pedih. Siksaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua secara menyeluruh tanpa terkecuali sebab dosa mereka, kufur, ingkar, mendustakan dan melakukan penyembelihan. Allah juga meratakan mereka dengan bumi atau meluluh lantahkan mereka semua tanpa terkecuali, karena satu kali tiupan dapat menghancur leburkan mereka semua, baik yang kecil maupun yang besar. Pelajaran yang dapat diambil dari hal itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang ingin Dia lakukan tanpa rasa takut akan datang balasan dari orang lain, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Hasan, Qatadah, dan Mujahid. Huruf H dalam kata Uqbah dalam ayat terakhir itu kembali ke perbuatan Allah gitu ya, tidak takut. Sadi, Dohak, dan Kalbi berkata, domir tersebut kembali ke orang yang menyembelih kaum Samud. Maksudnya orang yang menyembelihnya tidak takut akibat dari apa yang telah ia perbuat. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti itu adalah kisahnya. Kita harus beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Oke, baik teman-teman sekalian, kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.